Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jelita Runtulalo, tingkat 1 kelas B, jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Manado. Di video saat ini, saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi bidan. Tetapi sebelum itu, marilah kita mengerti terlebih dahulu apa itu bidan. Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negeri itu. Seorang bidan harus mampu memberikan supervisi, asuhan dan memberikan nasihat yang dibutuhkan kepada wanita selama masa hamil, persalinan dan masa pasca persalinan, memimpin persalinan atas tanggung jawabnya sendiri serta asuhan pada bayi baru lahir dan anak. Peran dan fungsi bidan. Peran bidan yang pertama, peran sebagai pelaksana. Pelaksana memiliki 3 tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi atau kerjasama, tugas ketergantungan atau merujuk. Peran sebagai pengelola, peran sebagai pendidik, peran sebagai peneliti. Peran sebagai pelaksana, tugas mandiri. Yang pertama, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan yang diberikan, contohnya mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan klien, contohnya mengkaji status kesehatan dan kebutuhan anak remaja dan wanita dalam masa pranikah. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Contohnya, mengkaji status kesehatan klien yang dalam keadaan hamil. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien atau keluarga. Contohnya, menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan dalam masa persalinan. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Contohnya, menentukan diagnosa dan kebutuhan pada bayi baru lahir. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Contohnya, menyusun rencana pelayanan KB sesuai prioritas masalah bersama klien. Yang kedelapan, memberikan asuhan kebidanan pada wanita gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium dan menopause. Contohnya, menyusun rencana asuhan sesuai prioritas masalah bersama klien. Yang kesembilan, memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga. Contohnya, menyusun rencana asuhan sesuai dengan rencana. Tugas kolaborasi atau kerjasama. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi yang melibatkan klien dengan keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi yang melibatkan klien dan keluarga. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga. Tugas ketergantungan atau merujuk. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi yang melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawat daruratan.
Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan penyulit tertentu dengan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kelima, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keenam, memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan klien dan keluarga. Peran sebagai pengelola. Yang pertama, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat dan klien. Contohnya, bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat, mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan dan mengembangkan program pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Yang kedua, berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan dan tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Contohnya, melaksanakan pelatihan membimbing dukun bayi, kader dan petugas kesehatan lain. Peran sebagai pendidik. Yang pertama, memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya berhubungan dengan pihak yang terkait, kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Contohnya, bersama klien mengkaji kebutuhan pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak dan juga keluarga berencana. Yang kedua, melatih dan membimbing kader termasuk mahasiswa kebidanan membina dukun wilayah atau tempat kerjanya. Contohnya, mengkaji kebutuhan latihan dan bimbingan kader, dukun, dan siswa. Peran sebagai peneliti yaitu melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok. Contohnya, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan, menyusun rencana kerja pelatihan, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut.